Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi, apa kabar hari ini? Apa yang kau pikirkan, saudara? Sebelum kita masuki dunia kerja kita hari ini, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah, di dalam nama Yesus Kristus, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur atas hari ini yang Engkau berikan kepada kami, dan kami berterima kasih kalau Engkau telah menjaga, menyertai, memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Saat ini kami hendak baca, dengar, renungkan firman-Mu sebelum kami beraktivitas. Kami percaya firman-Mu akan memberikan kekuatan dan menjadi penyemangat bagi kami untuk melangkah di hari ini. Berkati kami semua, urapi, buka hati pikiran kami, urapi juga hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita baca di Yohanes pasal 15 pada ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ayat 17, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikian Yohanes pasal 15 pada ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Kita perhatikan di ayat 13 dikatakan begini, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sampai kapanpun kita tidak akan pernah sanggup mengukur kasih Tuhan. Amin. Di Efesus pasal 3 ayat 18 dikatakan betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya. Bukti terbesar kasih Tuhan kepada kita adalah Dia rela mengorbankan nyawanya di kayu salib untuk menebus kita semua. Pengorbanan Tuhan untuk kita sungguh tiada terbatas. Amin. Karena itu dengan apakah kita membalas kasih Tuhan? Karena Ia sudah terlebih dahulu mengasihi kita, sedemikian rupa kita pun harus mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita. Amin. Bukti nyata orang mengasihi Tuhan adalah taat melakukan firman-Nya. Jangan katakan kita mengasihi Tuhan bila kita tidak taat melakukan kehendak-Nya. Mengasihi Tuhan harus ada bukti yang nyata. Terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan pun tidak menjamin orang akan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena tidak sedikit orang Kristen yang menjadikan pelayanan hanya sebagai aktivitas rutin, bahkan kedok atau topeng. Karena itu kalau kita lihat di Yohanes pasal 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan di ayat 21 dikatakan begini, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, berkorban ya termasuk persembahan ya, persepuluhan dan tolong menolong sesama adalah bukti mengasihi Tuhan.
Karena itu di Amsal pasalnya yang ke-3 ayat 9 dan 10, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melah limpah, bejana pemerahmu akan meluap dengan air buah anggur. Sesungguhnya Tuhan tidak mengingini uang atau harta kita karena Dia pemilik segalanya. Amin. Tuhan hendak melatih kita untuk memberi terlebih dahulu sebelum kita menerima. Bahkan Tuhan menyatakan di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 10, yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Demikian di dalam 2 Korintus 9, 10 dan 11. Nah, Bapak Ibu, tidak ada alasan untuk tidak memberi. Amin. Karena memberi adalah wujud kita mengasihi Tuhan. Taat melakukan firman Tuhan dan mau berkorban adalah bukti kasih kita kepada Tuhan. Selamat beraktivitas di hari ini. Sukses selalu bagi Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini kami diingatkan supaya kami mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh. Dan mengasihi Tuhan ada bukti dengan kami taat kepada Tuhan, menuruti kehendak-Mu, termasuk kami mau berkorban bagimu. Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea dalam seluruh tugas dan kerja mereka hari ini, seluruh aktivitas kami hari ini. Kami rindu penyertaan Tuhan, kami membutuhkan Tuhan. Karena itu jangan biarkan kami berjalan sendiri. Engkau Immanuel yang beserta dengan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.